Resti, kita kan disuruh buat PPT tentang kita dan masyarakat global. Kamu udah kepikiran apa? Iya nih, menurutku masyarakat global itu kayak gimana kita bisa berkontribusi di dunia yang lebih luas, tapi nggak lupa sama budaya sendiri. Tapi aku masih bingung deh. Coba dong jelasin contohnya kayak apa? Misalnya, kita bisa pakai teknologi buat belajar budaya lain, tapi juga ngenalin budaya Indonesia ke dunia. Kayak orang-orang yang promosiin batik di media sosial. Nah iya tuh, sekarang malah makin banyak orang yang gunain pakaian merek luar negeri daripada pakaian lokal. Iya, itu juga salah satu dampak globalisasi, Virial. Sekarang pakaian dari luar negeri gampang banget masuk ke Indonesia. Tapi kalau dipikir-pikir bagus juga sih jadi banyak pilihan. Tapi bukannya itu bikin produk lokal kita kurang diminati? Bener, makanya penting buat kita mendukung produk lokal juga. Kan kualitasnya nggak kalah, seperti batik, tenun, atau baju kasual dari brand lokal. Setuju banget, bahkan sekarang banyak desainer lokal yang terkenal di luar negeri. Kayak yang pernah aku baca, batik sering dipakai di acara internasional. Nah, itu dia, globalisasi sebenarnya bisa jadi peluang buat kita. Kalau kita bisa promosiin produk lokal lewat media sosial, siapa tahu makin banyak yang kenal budaya kita. Nah iya, jadi nggak cuma ikut-ikutan budaya luar, tapi kita juga bisa ngenalin budaya kita ke masyarakat global. Udah bel pulang nih. Kita lanjut bahas di rumah aja yuk. Oke, gasken. Nah Res, jadi PPT kita mau isi apa aja nih? Tadi kan kita udah bahas materi globalisasi. Tinggal kita urutin mau bahas apa aja nanti di PPT. Nah, jadi kalau dalam PPT mungkin kita awalnya dari globalisasi dulu pengertiannya. Tadi kan kita udah bahas, lanjut ke faktor pendorongnya, terus dampak positif, dampak negatif, serta peran Pancasila, dan juga yang terakhir kesimpulan. Selesai deh. Oh ya udah, tadi kan kita udah bahas tentang pengertian globalisasinya. Sekarang kita langsung masuk ke faktor pendorongnya aja ya. Tadi sih aku udah coba search di Google. Itu ada 3. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, adanya migrasi penduduk ke berbagai negara. Dan yang terakhir itu sistem ekonomi internasional. Oke deh, nanti aku langsung salin ke kanvanya ya. Nah, kalau untuk dampak positifnya itu ada yang pertama, transaksi dalam bidang ekonomi antar negara menjadi mudah. Lalu pengiriman barang dan jasa mudah dilakukan. Dan yang terakhir, informasinya mudah diakses. Oh jadi begitu, tadi kan kamu udah sebutin dampak positifnya. Pasti ada dampak negatifnya dong. Coba dong sebutin apa aja dampak negatifnya. Nah, jadi kalau dampak negatifnya itu yang pertama ada pola hidup konsumtif dan hedonisme. Nah, yang kedua itu terpengaruhnya budaya westernisasi sehingga budaya lokal ditinggalkan kayak yang kita bahas di awal tadi. Nah, yang ketiga adanya kesenjangan sosial. Nah, untuk setelah ini kan peran Pancasila. Nah, menurut kamu peran Pancasilanya itu gimana sih? Kalau peran Pancasilanya, tadi aku sempat baca di buku, itu ada Pancasila berfungsi sebagai identitas dan jati diri bangsa dalam menghadapi arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menyikapi perubahan yang terjadi akibat globalisasi, serta membantu masyarakat Indonesia untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur meskipun dalam konteks dunia yang terus berubah. Oh ya udah deh, nanti aku salin ke Canva ya. Makasih Virial. Iya sama-sama Res, ini aku udah telepon mama aku sih karena udah jam 5 juga. Besok kita bahas lagi ya. Oke deh, hati-hati ya. Dah. Yel, jadi gimana nih kelanjutannya untuk bahas tentang kita dan masyarakat global? Tinggal kesimpulannya doang kan? Jadi kesimpulan dari semuanya itu pentingnya peran individu dalam masyarakat dalam membangun dunia yang lebih baik. Masyarakat global terdiri dari berbagai bangsa dan budaya yang saling terhubung melalui kemajuan teknologi dan komunikasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memiliki kesadaran global yang meliputi pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, serta kepedulian terhadap isu-isu global seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan ekonomi.
Yeay, oke deh, akhirnya kita udah selesai. Jadi hari Senin kita tinggal presentasi deh. Yeay, akhirnya. Itu pas banget, busnya udah dateng. Yuk langsung ke sekolah.